warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril, menjadi mukjizat atas kenabiannya dan tertulis dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan yang membacanya bernilai ibadah. Kemudian isi pokok dari Al-Quran apa saja? Yaitu yang pertama tentang akidah atau keyakinan, yang kedua adalah tentang ibadah atau muamalah, yang kemudian ada juga tentang sumber hukum dan ada juga tentang kisah-kisah terdahulu. Oke, kedudukan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum yang utama, kemudian sebagai petunjuk manusia dan sebagai peringatan. Oke, sedangkan tidak hanya Al-Quran saja yang akan saya jelaskan, saya juga akan menjelaskan tentang hadis. Di sini pengertian dari hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis juga bisa disebut sebagai sunnah dan di sini macam-macam hadis. Ada hadis atau di sini macam-macam hadis ya. Ada atau sama dengan sunnah. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Oke, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam hadis, yang pertama ada sanad. Sanad itu apa? Jalannya atau silsilahnya perawi hadis. Kemudian ada namanya matan. Matan adalah unsur hadis yang kedua, yaitu isi sebuah hadis. Yang terakhir adalah ada rawi. Rawi adalah yang meriwayatkan hadis. Kemudian hadis dari segi kuantitasnya ada dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, yaitu hadis tentang sesuatu yang disampaikan oleh sejumlah perawi yang sangat banyak. Yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang tidak sampai kepada derajatnya mutawatir. Yang kedua adalah hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Ada namanya hadis sahih, yaitu hadis yang bisa diterima atau hadis yang selamat, yang benar. Yang kedua adalah hadis hasan, yaitu hadis yang baik atau diterima, akan tetapi lebih sedikit kedudukannya di bawah sahih. Atau yang ketiga hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah. Saya ulangi lagi, 3 macam hadis, ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif sesuai dengan segi kualitasnya. Oke, itu tadi jenis macam-macam dari hadis. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.